Oke teman-teman, kembali bersama kami di channelnya Just Speed Shop Endless Ender dari TV. So hari ini sudah mau jam 1. Ini baru beberapa minggu gue di sini dan sumpah gue baru ngerasain sedingin ini di kampung. Ini ada temen tuh, Jan. Ya, ada yang lagi tidur nih, beruang biru nih. Jadi ini benar-benar gila, gue kapok banget tadi ini tinggal di kampung. Udah hari ini kita bikin video santai sampai jam 3. Bener hari ini dingin banget. Jadi ini gue baru dapat chat dari mentor aman untuk buat record di Minggu. Coba gue lihat hari Minggu apa bukan. Gue gak bawa jaket guys, bener. Astagfirullahaladzim. Gue ngeliat HP susah banget kan. Oke ini sekarang hari Senin tanggal 3. Sebentar lagi menuju gue balik ke Jakarta. Gue rindu panasnya Jakarta cuy, bener dingin banget, apalagi setelah gempa kemarin itu sebenarnya nggak terlalu dingin banget ya. Mungkin karena dalam penglihatan gue ada sedikit yang terbuka gitu kan. Dan ini bener-bener so far 2 minggu gue di sini, very cool. Dari sini gue udah ada sarung tuh. Bener gue ngerasanya namanya bener-bener dinginnya minta ampun. Bener-bener teman, satu badan gue ini gue pakai baju tebal. Ini baju yang belum gue ganti setelah record live tadi. Informasi ini gue upload tanggal 9 sebelum gue pulang kampung. Jadi tanggal 10 nya gue tinggal ngupload atau gue upload sekarang. Iya sama-sama. Ini kalau orang desa mungkin udah terbiasa kali ya. Kalau orang kota kayak saya mah bekau di sini. Ini gue pengen makan sama dulu teman-teman, karena so far di sini dingin gunung aduh. Nih harus bikin ASMR, gagal ya, jadi gagal lah ASMR-nya. Jadi gue tidur jam solo jam 3 kalau ada penghangatan dikit, masih ada kopi. Kapok gue guys di sini benar-benar. Ini kalau mah gue nonton sih bahaya teman. Pilek pertama yang pasti gue biasa aja slow nyantai pakai motor chopper. Ujung-ujungnya gue pilek, sakit, terus kuping gue sakit sini karena bukan sering sih, ada yang masuk ke kuping gue nggak tahu apa. Dan ini gue mau pakai sarung dulu temen, gila dingin John. Lihat gue pakai sarung bolong-bolong. Oke, gue udah pakai sarung nih, gini. Ini video tag gue temen buat hari ini. Untuk yang tanya progres tentang mobil itu sudah jadi semua, tinggal satu mobil lagi. Dingin banget di sini. Oh ya, untuk ada informasi dari ini, gue mau informasi tentang ini dong. Dan ini juga ada informasi tentang gempa yang di sana teman. Gempa di daerah Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, atau Nusa Tenggara Timur di NTT atau NTB. Gempa teman, dan itu untungnya tidak menyerang Bandar Lampung, jadi aman. Ini sedikit informasi aja teman. Jadi pada tanggal 1 kemarin atau tanggal 2 kemarin, ya tepatnya gue berada di kampung nih. Pokoknya sini gue kasih tahu sini. Ada gue nangis, ibu gue nangis. Ada gue nangis, ibu gue yang di sana nangis, bukan yang di Jakarta. Dan anak nangis. Karena gue punya mentor, kebanyakan ibu-ibu teman.
jujur gue kebanyakan mentor itu kebanyakan pasti ada anak yang di bawah umur dan ibunya juga penganggur, jadi gue lamar jadi salah satu video reaction atau video ini atau video itu. Salah satunya Mamang Nis kalau kalian belum tahu. Jadi di sana mentor gue yang kecil Isya namanya, itu nangis temen sudah dapat informasi kalau daerah gue ini Jogja ini begini daerah Jogja ini gempa temen. Jadi dia benar-benar ada Ultraman Ultraman. Jadi di sini tuh benar-benar ada gempa kan tuh apa sih. Jadi hari ini benar-benar setelah kejadian gempa gue nggak tahu kenapa ngedrop banget. Gak tahu pasti saya pengen banget cepet balik ke Jakarta. Di situ gue 3 hari di Jakarta temen, tapi habis itu gue langsung ke Bandar Lampung lagi. Dan kita dapat informasi rabies di Bali. Jadi nanti di sana komunitas gua doang yang ikut ke sana. Jadi untuk komunitas yang lain, contoh komunitas RJS itu tidak ikut, karena komunitas RJS adalah rajanya dari seluruh komunitas. Kita ada truk, ada kereta, dan juga ada pemadam kebakaran. Untuk kasus yang di sini untuk gempa so far aman, tapi untuk yang di Balikpapan untuk yang di sana itu belum terlalu fair. Oke. Jadi ini benar-benar entah hari keberapa kalian bisa hitung sendiri. Gue live di sini awal pertama sampai akhir, sampai dapat background ini itu kapan. Dan ini kayaknya udah 3 season sih. Di sini benar-benar dingin. Nanti saya di sini gue baca skrip untuk besok ngedit dan tinggal. Oke, ini lanjut kejadian gempa kemarin itu. Banyak yang ngetik ke gua kalau misalnya di Jawa Tengah itu bakalan tsunami teman, tapi enggak, justru malah gempanya kemarin itu di kedalaman lautan ya, jajannya kedalaman lautan sekitar 12 meter lebih kalau nggak salah. Jadi ya deh, kedalaman 12 meter lebih. Dan di sana yang tadi gue sebenarnya ini gue ada daftarnya di sini nih yang kena gempa. Nah, dan di sini teman, gue sedikit ada taruh musik di ini, nama judulnya nanti akan gue kasih tahu apa judulnya, dan musik kedua apa judulnya nanti gue kasih tahu. Karena kita di sini juga bikin playlist lagu teman, lagu-lagu DJ, lagu-lagu apa itu kita bikin playlistnya. Di belakang gue gelap, di depan gue gelap banget. Dan ini teman, untuk yang nanya barista lagi, gue kapan jadi barista, insya Allah di tanggal 20 gue jadi barista. Setelah itu kita ngetik bareng Dela, nanti insya Allah di tanggal 11 kita ngetik bareng Dela. Karena udah banyak banget yang nanya Dela kemana. Dela lagi ada di kampungnya. Ini so far dia beberapa hari ini dia nggak mau WA atau mau bagaimanapun, entah dia kena bencana atau bagaimana. Jadi dia belum WA sama sekali, atau dia masih trauma dengan kejadian di kemarin itu. Karena nggak semua kayaknya semua daerah Jawa Tengah kena ya Jen ya. Kayaknya semua daerah Jawa Tengah kena. Dan di sini gue cukup lumayan khawatir dengan Dela. Moga-moga kalau dia nonton ini dia komentar, dan gue pengen banget dengar suaranya. Sekali ini aja gue pengen denger suara ayang gue, pengen ngobrol seirama sekangen-kangennya. Jadi gue nanti di Jakarta nanti gue bakalan post video gue bareng sama Dela kalau sempat, karena kerjaan gue sebagai petani di Tangerang belum selesai sama sekali. Kemarin sempat terjadi punahan terhadap padi, karena padi sering diserang sama panel namanya kalau kita bilang. Jadi ini setelah kejadian gempa kemarin, pacar gue ini dalam beberapa hari itu gak menelpon gue. Entah memang karena dia masih trauma atau sedikit takut kejadian gempa itu terjadi lagi. Nanti coba gue insya Allah di Jakarta kalau misalnya kita dapat telepon dari dia, nanti gue bakalan
eh, coba nelfon dia. Karena dalam beberapa hari ini Gunung Rawang daerah sekitar Sragen sempat ada guncangan. Sesudah ini Gunung Rawang daerah Sragen ternyata ada gempa juga, tapi kecil skalanya karena kalau dari sini ke Sragen itu nggak terlalu deket banget, hanya beberapa jam kalau. Jadi Kutoarjo juga kena dampak besar, di Surabaya dampak kecil, di Semarang dampaknya besar, dan mungkin di Sragen mungkin ya dampaknya besar karena skalanya sangat besar teman, itu adalah 6,4. Mungkin kalau menurut gue syukur alhamdulillah ya Allah, gue syukur karena gue masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini gue tinggal nunggu informasi dari Lela sebenarnya. Apakah dia masih aman atau tidaknya. Kemarin gue dapat informasi sedikit dari Alfa, bukan dari Alfa, tapi dari beberapa polsek ya dari beberapa polsek yang ada di dari beberapa kepolisian yang ada di Jawa Tengah, katanya beberapa rumah ada yang hancur dan ada yang retak, bahkan di daerah pacar gue sendiri. Gue takutnya yang jadi korbannya adalah pacar gue, dan gue harus bener-bener calling dia sampai dia ngejawab. Gue udah begitu, ternyata di daerah Sragen itu hanya di kotanya, sedangkan di desanya hanya gempa kecil sekitaran 1,4 kalau salah gue lihat-lihat. Jadi di daerah Sragen ini itu gempanya memang besar tapi tidak terlalu besar, di angka 5 kalau nggak salah. Dan yang paling seremnya lagi temen-temen, itu di daerah Semarang itu katanya ada di daerah Jogja itu katanya ada seluruh rumah atau seluruh gedung itu hancur. Jadi di kedalaman 12 meter dari pantai, karena Jogja itu identiknya apalagi daerah Bantul dengan pantai loh, setahu itu ya. Jadi kemungkinan besarnya akan terjadi tsunami, kemungkinan besarnya, tapi kemungkinan kecilnya enggak lah. Untuk di daerah lautan timur atau lautan timur atau barat itu enggak terjadi. Karena apa? Titik gempa dari lautan itu cukup lumayan dekat, atau ibaratnya 1 cm dari, kalau gua ngetik di sini 1 cm dari tembok yang gua pakai ini sekitaran segitu teman. Jadi gue berharap di Sragen itu aman, karena nanti setelah itu gue pengecekan ke sana pakai motor chopper ke Sragen. Gue WA ayam gue dulu untuk progres, dan setelah progres itu aman di tanggal 10-nya gue balik ke Jakarta menggunakan bus kesayangan gue, yaitu adalah Sumber Alam. Dan di sini yang jadi kepentingan gue adalah gue tidak mau lagi menerima berita-berita hoax tentang Sragen. Kenapa? Sebenarnya ini udah kejadian, tapi bro Rizky belum tahu, Bogor belum tahu, dan lain-lain semua belum tahu. Ini gue kasih teks semuanya biar lu juga sampai juga tahu, semuanya juga tahu. Sebenarnya isu-isu tentang Sragen, kalau gerak Sragen itu hancur, itu semuanya hoax teman. Jadi ada beberapa yang ngetek gue kalau Sragen itu gempanya besar, ada yang bilang 7. Kalau menurut gue kalau misalnya gempanya besar, tetap teman. Nah sekali lagi gue memang sekali lagi MJS itu adalah salah satu channel komunitas. Bisa tergabung di mana aja, di BMKG, di channel Captawa, di channel Ozi TV, di channel siapapun. Kita itu orangnya selalu ingin tahu. Jadi di sini gue terutama yang di Captawa, ada juga katanya orang Sragen juga, ternyata tidak. Ozi TV dia orang Palembang tapi dia mendapatkan telepon tidak. Nah sekarang yang jadi informasi gue adalah kita tinggal ngecek secara mata kepala gue sendiri kalau daerah Sragen itu tidak terjadi apa-apa. So far kalau misalnya memang gempanya kecil dari Sragen, contoh sih kalau menurut gue ya, kalau dulu pernah di Jakarta di tahun 2009 kalau nggak salah, atau enggak 2010 gempa terjadi di wilayah Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur di Lintas Melawai. Di situ pernah kejadian dan memang dampaknya besar, ke Jakarta Barat sangat besar. Tapi untuk kalau menurut gue
Bantul ya bilang sih gue ngomong. Astagfirullah. Dari Bantul ke Sragen itu cukup lumayan jauh teman. Mungkin kalau menurut gue di sini dampaknya besar. Sorry kalau gue ngomongnya agak ngaco karena ini kedinginan. Dampaknya sangat besar karena sangat dekat. Kalau untuk ke Sragen itu hanya 3 level. Kemungkinan dia besarnya ada di Kutuarjo, Purwokerto dan juga Aji Barang. Untuk Sragen mungkin hanya terasa getarannya segini. Hanya kecil. Ibaratnya kalau kita injek benda yang lembab atau benda yang tidak bisa diinjek, ibaratnya itu sangatlah keras teman. Contoh gue nginjek ini nih. Ini misalnya daerah Bantul. Ini daerah Magelang sini, Bantul dan Magelang. Nah kemudian di Sragen itu hanya sekitar arus dari sini doang. Jadi ibaratnya dia memang besar tapi getarannya kecil. Sedangkan di daerah sini dan gini itu karena berdekatan, jadi getarannya sangat besar. Itu kemungkinan gua teman. Tapi kalau misalnya kalau misalnya gempanya tetap di 6,4, kalau di Sragen berarti sudah menurun, itu adalah 3,4 kemungkinan. Jadi tolonglah untuk kalian jangan pernah yang namanya menyebarkan daerah Sragen yang tidak, terutama untuk di Kuto Minangun katanya gempanya besar, itu aku percaya karena memang berdekatan. Sekali lagi memang berdekatan. Untuk di daerah Semarang kemungkinan masih menetap karena sebenarnya yang gue pikirkannya itu adalah gempa itu di laut dan Sragen bukanlah termasuk daerah pantai, meskipun memang ada tapi jaraknya sangatlah jauh. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu adalah Sragen memiliki satu pantai dan pantai itu tidak sangat lebar kan? Melainkan hanyalah sekedar danau. Yang danaunya itu aku lupa namanya danau. Pokoknya Tapanuli ini. Kalau itu namanya danau Sragen, gue nyebutnya danau aja. Danau Sragen. Di situ pun getaran yang kita rasakan itu hanya bergelombang 1 titik gelombang. Ya, 1 titik gelombang. Dan semisalnya memang itu besar, seperti contohnya ada salah satu video John di daerah mana itu air yang bergejolak. Gua kaget sama itu air tadi kesenggol. Air yang semuanya diam, tiba-tiba muncrat kiri kanan, itu dampaknya besar. Tapi gue dapat salah satu video dari Sragen, gempanya itu hanya 1 titik. Jadi 1 titik aja itu kayak gitu doang. Sumpah gue ngetek dingin banget. Kayak gue dingin tuh. Ada kecekek. Jadi itu dia informasi tentang gue. Itu udah kalau di Bantul kan tuh. Kalau di Sragen itu hanya sekitaran 1 titik air yang kayak dilempar batu kecil. Dan yang paling parahnya itu adalah di daerah. Nah, sebenarnya ini gue pengen ceritain ini. Jadi ada salah satu teman gue yang ada di Surabaya, kakinya lumpuh, dan itu adalah Mas Ajis, salah satu jadi Mas Ajis lumpuh di bagian kakinya karena dia terkena salah satu kayu. Sebenarnya gue sedih banget, tapi dalam beberapa hari ini dia dapat progres, katanya bisa jalan. Jadi Mas Ajis dan kulonnya itu satu meninggal perempuan, satunya lagi jadi hanya sisa satu anak kecil yang gue sukain, yaitu bernama Kirana yang tinggal di Surabaya. Moga-moga nanti gue akan jemput dia menggunakan mobil bus, insya Allah nyampe. Jadi ini kabar sedih banget. Gue gak bohongan jauh, bener-bener gue dapet telepon dari Surabaya, temen gue lumpuh, adik gue nangis, dan
nanti gue jemput aja. Jadi nanti gue minta ke Pak Tarno untuk kunci mobil dan gue nanti jemput ke sana ke Jakarta. Oke, kita coba lagi kulik tentang gempa di Sragen. Oke, ini kulik gempa di Surabaya. Jadi Surabaya itu ternyata lebih besar daripada kita, yaitu sebesar 7, berapa gue nggak tahu. Di sana juga sama sebenarnya, gue ngarah aja. Dan di sana teman, tidak beberapa gedung yang tidak hancur, tapi sayangnya temen gue yang berada di daerah kota Surabaya, gue nggak tahu kotanya di mana, pokoknya di daerah Surabaya gitu, dia punya rumah yang kayak rumah gue yang zaman dulu. Rumah ini tuh kayak gubuk ya Jon ya. Rumah ini tuh sebenarnya serba kayu jati semua, dan di Surabaya begitu juga rumahnya, dan itu hancur semua. Temen gue kakinya patah, yang perempuannya gue dapat informasi di bagian dadanya terkena bambu. Gue nggak tahu itu ya, apa dia lari atau bagaimana. Kepalanya juga berdarah di bagian ininya. Terus adik gue, alhamdulillah, mungkin karena dia beragama Kristen ya, gue juga nggak tahu, dia diberikan berkat oleh Yesus untuk hidup. Dan di sana gue cukup lumayan, gue sempet ada khawatir gue ke Kudoarjo untuk meminta kunci, ternyata Bos Antoni tidak ada karena dia ke festival silat di daerah Kudoarjo juga. Nah situ gue akhirnya pakai motor chopper, bukan motor chopper, tapi gue di sana telepon calling sama mentor gue yang lebih unggul daripada gue. Jadi itu punya channel namanya Solder atau Solder, salah satu konten atas juga dia. Jadi gue kesana, dan nelpon, ternyata satu kru ada meninggal. Dan di sana cukup lumayan ini. Dan ini juga ada gue ngetek video dari Bandung, tepatnya di Rancaikek di Rancaikek itu terjadi pengundiran, nanti dia dibahas sama Romo Gigangers. Terus ini gue pengen ngetek tentang gempa sekitar nanti selesai jam 2an atau jam 3an. Jadi ini gue pengen ngetek dulu yang di gempa di sekitar gue, terutama di Sragen itu sebenarnya hoax, dan gue nggak tahu gempanya sekitaran berapa. Nanti gue cari di HP, dan setelah itu di sini gue bakalan nyari sedikit informasi tentang daerah Semarang, karena gue kan nanti akan ke sana. Dan nanti insyaallah untuk beberapa saat gue untuk minggir dulu sebentar, dan untuk yang lainnya gue berpikir untuk tidak minggir. Jadi informasi dari saya seperti itu. Dari Semarang. Untuk di daerah Jakarta katanya tidak terasa, terutama di daerah kota gua di Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng, itu tidak terasa. Mungkin hanya feeling atau fast feeling, misalnya dia kayak gitu, hanya pusing saja gitu. Tapi dulu pernah di Jakarta 2 kali, di sini sekali, insyaallah sekali di sini. Salah satu gue di Jakarta tidak mau lagi seperti ini, tapi nanti gue akan menggunakan alat detektor seperti yang di video sebelumnya lagi, di video Cianjur. Dan gue ternyata ada salah satu subscriber gue, ternyata orang Sragen yang bernama orang Cianjur, dan itu namanya Raffi Sunda, dan dia tuh sedih teman. Dan dia sekarang ini tidak ingin mengunjungi channel MJS, mungkin karena dikiranya gue sibuk atau bagaimana. Memang dulu tujuan bos gue itu Jakarta Cianjur, lalu sekarang ke Cianjur dipatahkan dulu karena daerah Cianjur belum konflik, karena belum sembuh dari kata gempa. Jadi hari ini gue dapat feeling, gue dapat penerawangan kalau di tahun 2024 nya hanya feeling gue doang, satu daerah akan terjadinya guncangan besar. Karena ada banyak juga, ini sebenarnya ngarang sih komentar dari beberapa channel, di channel sebelah itu ngarang, katanya ada Dajjal lah, atau ada raksasa, atau ada bagaimana, atau katanya ada SCP yang ada di Indonesia yang ada bentuknya pulau seperti itu. Jadi
untuk saat ini gue belum percaya terlebih dahulu, dan kejadian yang ada di Guci Tegal semuanya sudah tuntas dibahas oleh pihak Sumber Alam ID, dan itu semuanya sudah selesai. Dan sini gue pengen ngasih tahu ke kalian, ini sebenarnya bagi kalian penonton setia dari MJS, sebenarnya gue itu orangnya itu tabir atau seorang penasihat. Makanya itu gue selalu ada di beberapa channel, contoh Alpha Speed Shop dan juga lain Kenner Jones. Di Alpha Speed Shop doang sih. Karena gue menasihatin dia tuh untuk membuka channel ini, dia harus hati-hati untuk melakukan hal-hal yang senonoh, tepatnya hanya di bermain game aja, untuk melawan jangan. Jadi gue ada nasihat untuk kalian. Sesuatu hal yang dinilai tinggi itu sebenarnya tidak jujur atau hanya hoax. Jadi ibaratnya kita itu seperti ingin ke satu tempat dan tempat itu katanya horor selam dan lain-lainnya. Sebenarnya tidak tuh. Bukan mencapai itu ke atas enggak, tapi wallahu alam. Wallahu alam fisawal atau wallahu alam binan. Sebuah tempat yang kita anggap horor itu hanyalah imajinasi kita saja. Hentikan imajinasi kalian, pikirlah yang positif. Bagi yang perokok, pikirlah yang positif tentang keluarga kalian. Kalau kalian berkeluarga, contoh gue nggak perokok, kemungkinan kedepannya pasti ngerokok, tapi gue harus berhati-hati. Sesuatu yang kita hidupi itu adalah hidup yang harus kita jalani. Walaupun hanya kata orang itu umur itu hanyalah angka, umur itu hanyalah penakut atau nakut-nakutin kita doang. Kalau kita suatu saat tua itu nanti kita akan mati atau bagaimana. Mati itu hanya di tangan Allah, teman. Mati itu tidak hanya di tangan dukun, tangan yang lain atau siapapun itu, tetap penguasa sekaligus. Saya tidak akan pernah percaya kalau misalnya penguasa tersebut bisa memegang nyawa tersebut atau nyawa kita. Cobalah dia untuk memegang nyawa dia sendiri. Mati nggak dia di situ. Jadi wallahu alam. Bukannya gue sebagai penasihat bukannya gue sebagai mengguru kalian, tapi wallahu alam. Karena ini pengalaman gue sendiri, yang dimana gue hidup di salah satu kota yang penuh dengan begini begitu. Bahkan orang kaya pun bisa beli nyawa. Kalau misalnya dia bisa beli nyawa, belilah nyawa keluarganya, potong jari dia sendiri. Kalau misalnya dia bisa memegang nyawa, berarti dia sedang dewa. Ada katanya orang titisan dewa, titisan Allah, titisan Nabi Muhammad, tapi itu hoax sebenarnya. Allah lah yang pasti berkuasa. Wallahi, meskipun misalnya saya kecelakaan, tabrak mati atau bagaimana, wallahi, insya Allah saya akan hidup karena saya akan berlindung kepada Allah. Meskipun orangnya tidak pernah sholat, meskipun sholat jarang, tapi gue tetap berlindung kepada Allah. Ketika gue kaget, meskipun gue datang ngomong jorok, tapi gue tetap beristighfar kepada Allah. Tidak lagi yang namanya ngomong kasar, apalagi yang namanya gue itu menduakan Allah. Subhanallah, gue gak pernah yang namanya menduakan Allah, karena takdir gue, hidup gue berada di Allah. Meskipun gue yang amit-amit dan mabaya, kecelakaan kereta atau bagaimana atau begini begitu, gue tetap ada Allah. Ada katanya yang mau kebal, dia mendoakan Allah, itu Allah dia adalah dukun. Ada yang ini gue dapat salah satu cerita dari temen gue yang dia ini pernah kayak dukun juga, pernah kayak dukun juga. Itu Buddha agamanya. Dia ini memuja salah satu dewa yang gue nggak sebutkan karena gue agama Islam. Dia menyebutkan salah satu dewa di salah satu film Kristen kalau salah, dan dia pada saat beberapa tahun atau beberapa bulan dia merasakan efeknya, terutama wajahnya yang membengkak, kakinya tidak bisa jalan, seluruh badannya kaku. Makanya gue sebagai umat muslim, gue berterima kasih kepada Allah sudah diberikan kesempurnaan di tangan untuk sholat atau untuk memberi kaki untuk berjalan ke jalan yang baik, tidak ke jalan yang buruk, tubuh gue untuk dirawat, untuk dijaga ketika matinya untuk menjadi suci. Jadi gue tidak menduakan tidak menduakan Allah, bahkan gue
tidak pengen yang namanya natoin diri gue. Meskipun gue orangnya punk rock, oi itu oi nggak tuh, oi gue tetap tidak mau menatoin diri gue. Meskipun memang baju gue bikers, celana gue bikers, gue menutup gue membuka aurat gue, itu adalah lutut gue. Tapi gue tetap meminta maaf kepada Allah kalau misalnya gue membuka aurat. Dan setiap ada bencana, gue harus beristighfar, tidak berkata kasar. Contohnya ada di salah satu video ini yang kaget dia berbicara kasar, koduh gitu kan, dan gue yakin dia tidak. Meskipun gue lata orangnya, tapi gue tetap, kalau misalnya gue lata, sebenarnya gini loh, kalau gue lata gitu, gue itu kalau lata dia ngomong apa gue ikutin, tapi nanti ada untungnya ada gitu. Nah itu gue ikutin tuh, merosot tuh kan kayak gitu. Jadi gue tuh lata tuh nggak pernah yang namanya ngomong jorok, meskipun pernah parah dan pernah ngomong jorok juga, tapi gue ada mindset untuk menghilangkannya. Nah contoh sampai sekarang sih. Dan ada beberapa orang yang memang lata itu dia mengeluh kepada dirinya, kenapa ya Allah saya seperti ini, seperti ini. Mungkin itulah jalan hidup lo. Jalan hidup itu adalah menghibur orang dengan kelataan lo itu. Contohnya gue menghibur kalian dengan kelataan gue, dengan tingkah laku gue yang super lucu, atau tingkah laku gue yang orangnya serba bisa, atau sebagai barista, atau sebagai supir, atau sebagai apapun itu. Tapi gue tetap berdoa kepada Allah. Setiap gue jalan main ETS atau main yang lain, itu pasti gue selalu doa, tapi dalam hati. Contoh, gue opening di setiap 10 menit, karena itu pasti gue doa. Dan pernah di salah satu video live truk itu gue doa Al-Fatihah dan doa jalan, makanya tadi kata 1 menit. Dan di naskah tersebut gue ngomong, gue nunggu temen-temen gue opening, sebenarnya sudah semua. Dan mereka tes sebagainya, beragam Kristen tes juga, yang lain juga tes. Ternyata gue sedang berdoa dan mereka tahu itu. Dan berapa? Jam berapa? Yang gue. Jadi gue tetap berlindung kepada Allah. Oke, itu aja ya teman-teman dari gue. Terima kasih ya yang telah menonton video ini, termasuk juga yang telah subscribe video ini. Semuanya tetap berlindunglah kepada Allah, karena hidup kita tergantung kepada Allah. Oke, selesailah video ini. Dingin. Dadah.